Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia serta hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita yaitu al-mabhasul khamis, pembahasan yang kelima tentang syaqqu sadrihi sallallahu alaihi wasallam, dibelahnya dada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pembahasan kita yang telah lalu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah untuk kemudian hidup di Badiyah, di desa bersama Halimah As-Sa'diyah yang mana beliau tinggal di sekitaran kota Taif. Dan kita mengetahui bahwasanya jarak antara Taif dan kota Makkah kurang lebih sekitar 90 km. Dan kota Taif merupakan tempat yang sangat subur. Cuacanya juga mendukung sekali, cuacanya juga sejuk. Banyak terdapat tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Bahkan sempat kita berziarah ke kota Taif waktu itu, ya, di situ ada penakaran bunga mawar untuk dijadikan parfum, dijadikan teh. Masya Allah, kota yang sangat subur. Ya, sangat hijau, rindang, sejuk. Dan biasanya ini yang kemudian para ustadz-ustadz yang selalu mendakwahkan, ya, bahwasanya umur dunia tidak akan sampai sekian, tidak akan sampai tahun sekian-sekian itu. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya di antara dalil bahwasanya kota Makkah ataupun Jazirah Arab sudah menghijau. Kemudian mereka membubuhkan video di situ. Videonya itu tempat-tempat yang hijau. Masya Allah, itu yang diambil video di kota Taif. Taif dari zaman dahulu memang hijau. Ya, Taif dari zaman dahulu apa? Hijau. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya umur dunia sudah tidak lama lagi. Dan hijaunya itu bukan memang karena tempatnya subur. Kedua memang karena ya pemerintah setempat menjadikannya tempat yang hijau. Jadi tanaman-tanaman di situ bukan hanya tanaman-tanaman yang asli, tanaman-tanaman daripada rumput-rumput apa? Sintetis juga banyak. Yang disyuting yang itu kemudian di-share. Maka seakan-akan, dan kita yang meyakini memang umur dunia sudah tidak lama lagi. Bahkan ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tanda kiamat. Ya, tapi kemudian ketika dicocok-cocokkan, ini yang kita tidak sepakat. Rasulullah kenapa dibawa ke Taif? Memang tempat yang sejuk, tempat yang indah, tempat yang rindang, dia udaranya bagus untuk pertumbuhan seorang bayi. Ya. Dan di Taif di situ bahasanya terjaga daripada ketika seorang bayi, seorang anak tumbuh besar di Makkah, kemudian mendengar orang Romawi, mendengar orang Persia, mendengar orang Habasyah berbicara bahasa Arab, dan kemudian terdapat banyak kesalahan, dikhawatirkan
Seorang anak kecil akan meniru kesalahan tersebut sehingga dia tumbuh berkembang menjadi orang yang tidak fasih. Maka tidak salah ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ma ra'aitu rajulan afsahu minka. Ya Rasulullah, aku tidak mengenal seorang yang lebih fasih daripada dirimu. Maka Rasulullah mengatakan, ma yamna'uni, apa yang menjadikan aku tidak fasih sedangkan aku ini dari bangsa Quraisy dan aku disusui di Bani Bakar, yaitu yang hidupnya jauh daripada kota Mekah, di kalangan Bani Sa'diyah. Makanya Nabi Muhammad jadi orang yang fasih. Nabinya fasih. Ya, gimana kalau Rasulullah besar di Mekah tidak fasih, gimana lagi kita? Ya, kita yang kemudian apa? Baca Quran nabinya fasih gitu aja kita nggak fasih. Apalagi nabinya nggak fasih. Ini memang bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya. Singkat cerita, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Halimah As-Sa'diyah. Maka kemudian Halimah yang dahulu ketika mengambil bayi Rasulullah ini ada perasaan sedikit tidak suka. Karena kenapa? Karena bayi ini dalam kondisi yatim. Bahkan bayi ini tidak disukai oleh seluruh ibu-ibu yang mengambil untuk dijadikan anak susunya. Kenapa? Karena dia adalah anak yang yatim, dikhawatirkan orang tuanya tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada orang yang menyusuinya. Dan Halimah ketika datang jarak 90 kilo itu, katanya dia, kami berjalan dari kota Taif menuju kota Makkah, ya, dia singgah satu tempat untuk istirahat, kami tidak bisa tidur. Kenapa? Karena Halimah tidak ada air susu untuk disusukan kepada anaknya. Anaknya itu tiap malam nangis. Dia jalan dengan keledai dia dan ontanya tidak mengeluarkan susu. Subhanallah, ketika sampai di Mekah tidak ada bayi lain selain bayinya Rasulullah. Ketika ditanya, huwa yatim, ini anak yatim, innahu yatim, maka sebenarnya Halimah tidak mau mengambil bayi tersebut. Tapi apa boleh buat, daripada pulang tidak bawa bayi, ya. Sedangkan yang lain sudah bawa bayi, maka diambil bayi tersebut. Memang benar firman Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita benci satu perkara, akan tetapi di dalam perkara tersebut ternyata banyak kebaikan. Dan itu yang dialami Halimah As-Sa'diyah. Ketika dibawa bayi Nabi Muhammad, ketika itu pula dia memiliki susu untuk kemudian disusukan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada anak kandung dia. Maka kemudian suaminya itu, bukan Yusuf juga suaminya berangkat ke ontanya tadi itu, diusap, ternyata ontanya itu banyak air susunya juga. Maka dia dan suaminya minum dengan kenyang. Maka fabata, mereka berdua mengalami satu malam yang paling indah. Dia sama suaminya tidur, anak-anak juga tidur. Subhanallah, perjalanannya itu untuk kembali ke kota Taif. Dan ketika di jalan itu, Masya Allah, wanita-wanita yang lebih dahulu cepat sampai di kota Mekah itu disusul sama Halimah ketika pulang. Sampai mereka kaget, itu keledai yang kamu pakai untuk turun? Iya. Waduh, sekarang kok lebih cepat daripada keledai kami? Innahala sya'nan, ini ada perkara yang tidak lazim ini. Dan ternyata benar, dia mengambil seorang bayi yang penuh berkah. Sampai ketika Halimah pulang itu kambing-kambingnya itu sudah banyak air susu. Sampai orang kalau mau menggembala kambing, mereka menggembala kambing di sisi kambingnya Halimah Sa'diyah. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan karena dia ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar. Maka kemudian 2 tahun masa kemudian Rasulullah sudah tiba saatnya untuk dikembalikan kepada ibunya. Karena Halimah ini melihat bahwasanya bayi ini membawa berkah yang sangat banyak, maka dia meminta izin kepada ibunya untuk kembali mengasuh Rasulullah SAW. Minta perpanjangan waktu. Bukan main bola ini ya. Jadi bayinya mau dibawa pulang lagi. Aduh, ini kayak kalau 2 tahun masih kurang. Jadi dibawa balik lagi. Maka Rasulullah SAW hidup kembali ya bersama Halimah Sa'diyah. Ya, ini diriwayatkan oleh Anas ibni Malik anna Rasulullah SAW atahu Jibril. Dan ketika usia Rasulullah hampir 4 tahun, ya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW didatangi Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Ketika itu Rasulullah dalam kondisi bermain bersama beberapa orang anak. Fa'akhadahu fasara'ahu fashaqqa an qalbih. Maka kemudian diambil Rasulullah, ya, kemudian dibaringkan dan dibelah dadanya. Fastakhrajal qalb, kemudian dikeluarkan jantungnya, ya. Fastakhraja minhu 'alaqah, dikeluarkan gumpalan daripada jantung tersebut. Kemudian Jibril berkata, faqala hadza hadzus syaitani mink, ini adalah bagian syaitan daripada dirimu. Tsumma ghasalahu fi tistin min dhahabin bima'i zamzam. Kemudian dicuci, ya, dengan wadah dari emas, ya, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan dan dijahit kembali.
ya, dikembalikan ke tempatnya, kemudian dijahit kembali. Anak yang bermain bersama Rasulullah ketika melihat pemandangan tersebut, dia berlari untuk menemui ibunya. Anak di sini merupakan saudara susu ataupun anak kandung daripada Halimah. Faqalu, kemudian anak-anak tersebut, diantaranya ada beberapa anak, mereka mengatakan, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Fastaqbiluhu wa huwa muqtani'ul laun, maka kemudian disamperin sama bapaknya sama ibunya, maka didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu wajahnya sudah berubah pucat. Qala Anas mengatakan, waqad kuntu ara atharal mikhyat fi sadrih, aku pernah melihat bekas jahitan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya dicuci dadanya Rasulullah itu hanya merupakan majaz, hanya merupakan kinayah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sifat-sifat ya syaitan di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat binatang di dalam hati Rasulullah. Itu pembelahan, bukan pembelahan yang hakiki, tapi cuma sebatas apa? Kinayah ataupun sebatas majaz. Ini membantah bahwasanya Anas bin Malik benar-benar melihat atharul mikhyat, bekas jahitan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat yang lain ya, daripada Abi Nuaim an Ibnu Katsir ya, dikatakan nasnya, kanat hadinati min Bani Sa'ad bin Bakrah, aku dulu diasuh ya, pengasuhku daripada Bani Sa'ad dari Bani Bakrah. Fantolaktu ana wabnun laha fi buhmin lana, aku pergi bersama anak kandungnya. Anak kandung siapa? Halimah Sa'diyah ya, untuk kemudian mengembala domba kami. Walam na'khudh ma'ana zadan, akan tetapi ketika kami pergi, kami tidak membawa bersama kami bekal. Fakultu, kemudian aku katakan kepada saudaraku ini, saudara susu, ya akhi, idhab fa'tina bizadin min indi ummina. Wahai saudaraku, kau pergilah pulang, ambil bekal daripada sisi ibu kita. Maksudnya apa? Disuruh ngambil makan ya. Fantalaqa akhi wa makastu indal buhum. Ketika itu saudaraku meninggalkan aku ya, kemudian aku duduk di sisi ya hewan ternak kami. Fa aqbala ta'irani abyadani ka'annahuma nisran, maka kemudian datang kepada aku seakan-akan dua burung yang putih. Faqala ahaduhuma li sahibih, maka yang satu berkata kepada temannya, ahwa huwa, apakah ini anaknya? Maksudnya apakah ini yang dimaksud, apakah ini Muhammad? Faqala na'am, iya. Faqbala yabtadaranini, maka kata Rasulullah, mereka berdua itu menunjuk aku, kata Rasulullah. Fa'akhadhani, kemudian diambil aku ya, kemudian fasyaqqa batni, dibelah perutku. Kalau tadi dibelah apa? Dada. Kalau sekarang ini dibelah perut. Tapi tidak ada khilaf bahwasanya yang dikeluarkan adalah jantung. Mau dada mau perut, yang dikeluarkan apa? Jantung, bukan hati. Karena dikatakan sini fastakhraja qalbi, yang dikeluarkan itu jantungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma stakhraja qalbi, kemudian mereka berdua mengeluarkan jantungku, fasyaqqahu, dibelah jantung itu lagi. Fa akhraja minhu alaqataini saudawaini, kemudian dikeluarkan dari jantung tersebut ya dua gumpalan yang hitam. Faqala ahaduhum li sahibih, maka berkata salah seorang di antara mereka kepada temannya, i'tini bima ithaljin faghasala bihi jawfi, datangkanlah ya dengan air es, kalau bisa kita katakan embun ya, apa bukan embun, air es. Kalau embun itu bar tadi. Faghasala bihi jawfi, kemudian dengan air tersebut dicuci. Jawfi itu bukan jantungnya, yang dicuci apa? Rongga perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala i'tini bima ibard, datangkanlah sekarang air yang dingin, air embun ya. Faghasala bihi qalbi, barulah kemudian jantung itu yang dicuci. Jadi yang pertama dibersihkan apa? Rongga perutnya, kemudian jantungnya dibersihkan. Tsumma qala i'tini bis sakinah, datangkanlah ketenangan ya. Kemudian mereka berdua menaburkan ketenangan tersebut di jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata salah seorang kepada yang lainnya, khatih, jahitlah. Kemudian dijahit, wa khatama ala qalbi bi khatamin nubuwah, dan kemudian distempel jantungku dengan stempel kenabian ya. Maka kemudian orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menemui ibunya dengan ketakutan ya. Kemudian ibunya setelah melihat Rasulullah mukanya pucat pasi, maka
Seketika kemudian dikumpulkan perlengkapan Rasulullah, maka ibunya tadi Halimah ini kemudian pergi membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aminah. Udah khawatir, takutnya ada apa-apa ini. Kalau makin lama nanti takutnya tambah maju. Kita nggak pernah lihat perkara yang seperti ini menurut Halimah. Maka dikembalikan sambil dia mengatakan, addaitu amanati wa zimmati. Aku telah menunaikan amanahku dan tanggunganku. Ya, udah anak ini saya kembalikan sekarang. Dan kemudian diceritakan kisah tersebut kepada ibunya, kepada Aminah. Maka kemudian Aminah tidak seberapa kaget. Aminah tidak seberapa apa? Kaget ya, karena memang perkara yang aneh tidak didapati ketika itu saja. Bahkan kemudian Aminah mengatakan, ya, ketika aku hamil, ketika aku melahirkan dia, kharaja minni nurun adha'at minhu qusur Syam. Ya, aku seakan-akan melihat cahaya, yang cahaya tersebut menerangi istana-istana bangsa Romawi yang ada di kota Syam. Ini menunjukkan bahwasanya cahaya Islam, ya, akan menyebar bahkan sampai di kota Syam yang ketika itu masih dikuasai oleh orang-orang yang berakidah berpemahaman Nasrani. Ya. Ini kejadian yang paling rajih, yang paling kuat terjadi ketika usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun? 4 sanawat. 4 tahun. Jadi 4 tahun dikembalikan sudah. Dikembalikan, ya. Waqad thabata syaqqa sadri marratan ukhra. Nanti akan dijelaskan tentang pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kali kedua kapan? Yaitu ketika kisah peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang dapat kita ambil pelajaran daripada peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-hadithah allati jarrat lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam ayanan wa syahidna ba'd al-afrad, ya, isyaratan ila i'dadi lirrasul bi amri yarfa'uhu an-nas. Ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala membersihkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara hissi, secara nampak, yang ini kejadian ini, dan juga secara maknawi, yang maknanya Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi Rasulullah itu dijaga mulai kecil. Maka salah ketika seorang mengatakan Rasulullah ketika kecil juga nyolong jambu. Iya nggak mungkin nyolong jambu lah. Wong ini yang dibersihkan, yang bersihkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan juga, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ditinggikan pujian sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada kisah ketika Rasulullah dewasa bagaimana? Ketika Rasulullah mau buka aurat, Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau pingsan. Ketika Rasulullah mau menghadiri satu acara momen pernikahan yang di dalamnya terdapat nyanyi-nyanyian, musik, minuman, maka Rasulullah dijadikan tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan ada, tapi Allah tetap jaga. Sampai 2 kali. Dan Rasulullah tidak bangun kecuali apa? Kecuali ketika wajah beliau diterpa sinar matahari yang terik, kemudian baru beliau terbangun. Ketika kembali ke temannya, mengatakan, "Bagaimana acara semalam? Saya ketiduran." Terus Rasulullah. Jadi dijaga sama Allah Subhanahu wa taala secara hissi, secara yang nampak itu benar-benar malaikat turun kemudian membelah dada Rasulullah, ya, mengeluarkan jantung, dicuci jantung tersebut, dikeluarkan bagian syaitan, itu benar-benar terjadi, dan ini merupakan penjagaan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak aneh kalau Rasulullah itu ismah. Apa ismah? Maksum, terjaga daripada perbuatan dosa. Adapun kita tidak ada yang maksum. Dan kalau kita mau dakwah tidak perlu nunggu kita maksum, karena kita nggak bakal maksum. Paham? Kita kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar nggak perlu nunggu maksum. Oh, saya masih banyak dosanya. Lah ngapain saya ngasih tahu orang? Udah saya perbaiki diri sendiri. Saya soleh untuk diri saya sendiri dulu. Loh enggak, justru ketika kita berdakwah itu bentuk apa? Kesolehan yang kita lakukan untuk diri kita juga. Maka kalau kita nunggu kita maksum, nggak bakal maksum kita. Yang maksum cuma satu, siapa? Rasulullah. Sampai para ulama mengatakan, kalaulah seseorang berdakwah nunggu dirinya maksum, maka tidak ada yang berdakwah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada orang yang maksum kecuali siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi bersamaan dengan itu Rasulullah juga taubat. Subhanallah. Kita enggak ada maksumnya, wah taubatnya jarang-jarang.
Rasulullah yang dijamin maksum, istighfarnya, taubatnya. Dalam satu majelis Rasulullah katakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tidak kurang 70 kali, bahkan dalam riwayat lain 100 kali Rasulullah ucapkan itu. Bersama dengan kemaksuman beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah katakan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sholat malamnya kayak gimana? Ketika Rasulullah mau berangkat menuju Badar, karena tunggangan ketika itu sedikit, maka dibagi, satu onta dipakai 3 orang. Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib sama siapa satu lagi yang lupa. Gantian naiknya. Para sahabat juga seperti itu, karena ontanya cuma 70, kudanya 2, orangnya berapa? 317, ada yang mengatakan 314. Gantian. Ketika tiba Rasulullah turun, ini sahabat ya pekewuh kalau bahasa orang Solo. Apa? Sungkan masa Nabi turun. Maka mengatakan, ya Rasulullah, udah kamu tetap di atas Rasulullah, kita yang jalan aja. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wallahi kalian berdua tidak lebih kuat daripada aku. Maksudnya aku juga kuat jalan, dan aku juga butuh pahala sebagaimana kalian butuh pahala. Subhanallah. Rasulullah udah maksum, dosanya diampuni. Kalau ibadah seperti itu, kalau taubat seperti itu, istighfarnya seperti itu, semangat ya di dalam melaksanakan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebenarnya harus lebih lagi, ya, harus lebih lagi. Tetapi tetap Tapi tetap kita melaksanakannya bukan berdasarkan hawa nafsu. Ada banyak orang mengatakan, lah itu Rasulullah salat malamnya kayak gitu, ya wajar. Lah kita yang nggak dijamin, yuk harus lebih banyak lagi, ya. Ya wajar Rasulullah puasanya seperti itu Senin Kamis, kita harus setiap hari puasa. Ini nggak benar. Ini semangat berdasarkan apa? Hawa nafsu. Makanya ada 3 orang sahabat datang ke rumah Rasulullah, tanya bagaimana ibadahnya Rasulullah. Dikasih tahu Rasulullah itu sholatnya seperti ini, puasanya seperti ini. Maka mereka mengatakan, biasa ternyata ibadahnya Rasul ya. Ya wajar dia Rasulullah, dosanya diampuni, maksum, ya dijaga sama Allah. Lah kalau kita nggak bisa seperti itu, kita harus tambah. Kalau gitu saya mau sholat malam nggak pakai tidur. Yang satu ngomong kayak gitu. Yang kedua, saya mau puasa sunnah nggak pakai buka. Maksudnya buka, besok lagi puasa. Tetap sampai subuh, sampai maghrib. Yang satu mengatakan, la atazawwajun nisa, aku nggak mau nikah. Semangat dah ini, semangat. Tapi semangat yang berdasarkan apa? Hawa nafsu, bukan berdasarkan dalil. Sampai kemudian Rasulullah keluar mengatakan, kalian mengatakan ini, iya. Maka ketahuilah, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Aku sholat juga aku tidur. Aku puasa juga aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga nikah sama wanita. Karena di antara sahabat mengatakan kalau nikah sama istri itu nanti ngerepotin. Mau iktikaf, nggak usah iktikaf, baju baru belum dibeli. Kan gitu. Mau ibadah, udah di rumah aja sholatnya. Takutnya seperti itu. Sahabat pikirnya seperti Rasulullah, istrinya banyak. Mungkin karena ibadahnya seperti itu, karena istrinya apa? Wah, kalau gitu nggak mau nikah. Maka kemudian disalahkan 3-tiganya sama Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk daripada. Raghiba itu a'radha, berpaling. Ternyata bid'ah itu ada bid'ah idhofiyah, ada bid'ah tarkiyah. Antum baru dengar. Bid'ah idhofiyah sama bid'ah tarkiyah. Bid'ah idhofiyah itu apa? Yaitu menambahkan sesuatu yang ya tidak ditetapkan oleh syariat. Tadi itu sholat malam mau melekan terus, sholat terus nggak pakai tidur. Puasa mau nggak pakai buka, puasa terus. Ini bid'ah idhofiyah, penambahan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ada yang kedua bid'ah tarkiyah, yaitu bid'ah dalam bentuk apa? Meninggalkan. Meninggalkan apa di sini? Hah? Tadi kan 3 kasusnya. Yang pertama kasusnya sholat terus, yang kedua kasusnya puasa terus, yang ketiga kasusnya apa? Nggak mau kawin. Nah, ini yang paling enak antum lupa ya, apa sih? Meninggalkan. Ya, meninggalkan nggak mau apa? Nikah. Ternyata itu juga sama-sama bid'ah, dan ini dilarang, dicela di dalam perkara agama. Jadi ini yang pertama, bersama dengan kemaksuman beliau Rasulullah ibadahnya seperti itu, maka kita harus lebih lagi. Tapi tetap kita ibadahnya harus berdasarkan dalil. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ya, pada bab yang ke-13 kalau tidak salah atau ke-14, Imam An-Nawawi mengatakan
Satu bab yang ditulis beliau rahimahullah apa? Yaitu al-iqtisadu fit ta'ah. Al-iqtisadu fit ta'ah, yaitu tidak berlebih-lebihan melaksanakan ketaatan sampai apa? Keluar daripada ajaran syariat, ya. Pelajaran yang kedua, ini adalah ya pelajaran bahwasannya ini merupakan kejadian yang benar, ya, kejadian yang benar yang kemudian ini membantah bahwasanya orang-orang yang tadi seperti saya jelaskan mengatakan bahwasanya pembelahan dada Rasulullah ini cuma sebatas kiasan saja. Ini dibantah di sini, ya. Maka dikatakan di sini ini merupakan perkara yang hakikah dan tidak ada sesuatu yang bisa memalingkan daripada hakikah. Kalau ada mungkin kita akan bisa katakan itu kiasan, tapi tidak ada perkara yang ini kemudian memalingkan kita daripada kehakikatannya. Bahkan Anas bin Malik tadi mengatakan apa? Ra'aitu atharal mikhyat, aku melihat bekas apa? Jahitan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita itu tidak bisa untuk ketika beribadah itu hanya mengandalkan perasaan saja. Contohnya seperti itu, ya. Akal saja. Kan kita mikir nanti, wah zaman dulu mana ada orang dibelah dadanya, betul enggak? Kemudian enggak pakai oksigen, kemudian nanti kayak dikeluarkan jantungnya, mati dong. Kan pakai akal ini. Tidak ada syariat, kita tidak bisa lihat syariat dengan akal saja. Contoh yang kadang nggak masuk akal kita, yang keluar daripada kubul kita, apa kubul? Ya, yaitu sawatan, 2 lubang yang paling depan yang keluar dari situ apa? Kencing sama mani. Kencing itu hukumnya apa? Najis. Mani suci. Betul nggak? Tapi antum kalau kencing cukup cepok saja, betul? Tapi ketika keluar air mani yang itu suci, antum disuruh apa? Nggak masuk akal. Kan kudunya yang najis kita harusnya apa? Renang kalau perlu. Yang suci aja suruh mandi, yang najis diselulup. Ini enggak, ternyata syariat disuruh apa? Disuruh kita nggak ikut akal ketika dihadapkan dengan apa? Dengan syariat, kita disuruh ikut dalil. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalaulah sekarang ini agama dengan akal, maka ketika seseorang membasuh khuf itu hendaknya dibasuh di bawah bukan di atas. Tapi ketika seorang basuh khuf cukup dibasuh bagian atasnya. Padahal yang kotor bagian mana? Tapi enggak. Syariat tidak seperti itu, ya. Kita dihadapkan dalil, yang kita ikuti apa? Dalil, bukan akal kita. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang bisa kita hadirkan. Maka ada orang mengatakan tidak mungkinlah Rasulullah bisa dibelah. Nanti kalau sudah tidak mungkin dadanya dibelah, itu nanti tidak mungkinnya banyak. Tidak mungkin itu bisa Isra Mi'raj. Zaman dulu belum ada apa? Bukan pesawat yang naik ini ke atas. Wah iya. Jangan zaman sekarang yang ada yang bisa masuk sampai Sidratul Muntaha, betul enggak? Tapi kita bukan pakai akal kita. Ya, ketika agama dihadapkan dengan syariat, dihadapkan dengan akal, maka kita tundukkan akal kita ikutin apa? Dalil. Kita ikutin dalil, ya. Maka di sini dikatakan seakan-akan mata kita itu, kenapa kita bisa melihat? Karena ada cahaya dalam mata kita yang dinamakan apa? Retina, betul. Nah, retina ini tidak akan bermanfaat kalau tidak ada cahaya yang dari luar. Matahari, lampu, betul nggak? Antum mau masya Allah penglihatannya kuat, tapi ketika lampunya dimatikan bisa lihat. Kecuali pakai apa itu yang ada buat di film-film itu, nggak bisa. Nah, seperti itu juga akal ini, sebagaimana retina. Adapun cahaya yang dari luar ini apa? Syariat. Akal kita nggak akan bermanfaat kalau kita tidak hadapkan dengan apa? Dengan syariat. Kita akan memikir perkara-perkara yang seakan-akan tidak bermanfaat, bahkan bisa kemudian apa? Mengkhawatirkan ataupun meresahkan diri kita sendiri, keimanan kita, bagaimana kemudian kabar yang sudah datang kepada dari Rasulullah bahwasanya beliau itu dibelah dadanya, bahwasanya Anas bin Malik melihat bahwasanya dada Rasulullah itu ada tanda jahitannya, ya. Bukankah ketika kita dituntut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita dituntut 4 perkara. Yang pertama yaitu ta'atuhu fima amar, taat sama Rasulullah apapun perintah Rasulullah. Yang kedua tasdiquhu fima akhbar, kita benarkan apa yang datang dari Rasulullah ketika itu kabar datang dari dalam jalur yang sahih hasan, ya, kita benarkan. Yang ketiga kemudian meninggalkan perkara yang dilarang. Yang keempat alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali sebagaimana yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi
peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW memberikan kepada kita pelajaran yang sangat banyak. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan lain kesempatan, yaitu kisah tentang wafatnya ibu daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang tanya? Fadhal. Yang satu. Cukup? Kenapa kalau sirah nggak ada yang nanya? Dulu saya ngajar tauhid nanya semua. Kalau sirah juga ada yang boleh ditanya sebenarnya. Iya. Nggak tahu ini jelas banget atau nggak jelas sama sekali. Intinya seperti itu. Kita sudah bahas pembahasan yang berapa? Kelima, yaitu pembelahan dada Rasulullah SAW. Insyaallah Allah berikan kemudahan untuk melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin sampai di sini kita tutup doa dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.